I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulis Romdoni dari kelas 11 DJKTC. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya yang bernama Giovanni Gaghana tentang politik pintu terbuka atau liberal. Pertanyaan pertama, uraikan latar belakang penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal di Nusantara Indonesia. Di antaranya, terbentuk Takrat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan kepada pihak Belanda untuk melebarkan wilayah kekuasaan ke Aceh. Sebagai bayarannya, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia supaya para pengusaha Inggris bisa menanamkan modal di Indonesia. Adanya pengaruh revolusi industri dan kemenangan Partai Liberal pada parlemen Belanda yang mendesak pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan sistem liberal di Hindia Belanda. Pertanyaan kedua, jelaskan peraturan-peraturan yang diterapkan sebagai langkah awal penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal. Yang pertama, Undang-Undang Perbendaharaan tahun 1864 yang mewajibkan anggaran Belanda Hindia. Belanda disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Yang kedua, Undang-Undang Gula tahun 1870 yang mengatur perpindahan perusahaan ke tangan swasta. Yang ketiga, Undang-Undang Agraria tahun 1070 yang menetapkan dasar-dasar politik tanah. Menurut Mr. Dewal, seorang menteri jajahan dan perniagaan, penguasa swasta diberi nama kesempatan menyewa tanah negara untuk 75 tahun atau tanah petani untuk 2 tahun atau 5 bulan. Pertanyaan ketiga, jelaskan faktor-faktor pendukung diterapkannya kebijakan politik terbuka atau liberal di Nusantara Indonesia. Yang pertama, Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. Yang kedua, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa yang berlebih. Adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, transportasi, dan juga kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Pertanyaan keempat, jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan pintu terbuka atau liberal di Nusantara Indonesia. Dampak positifnya, keterbukaan terhadap modal asing memicu perkembangan ekonomi kolonial secara pesat, membawa pemahaman baru tentang ekspor dan impor ke dalam masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia di pedesaan mulai mengenal arti pentingnya uang. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, adanya krisis perkebunan pada tahun 1885. Yang kedua, menurunnya krisis konsumsi bahan makanan terutama beras. Sementara tumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat. Yang ketiga, menurunnya usaha kerajinan rakyat Indonesia karena kalah bersaing dengan barangnya. Yang keempat, rakyat menderita karena masih diterapkan kerja. Terjadi perubahan kepemilikan tanah dan tenaga. Yang kelima, kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk. Yang keenam, kehidupan penduduk merosot tajam. Yang terakhir, eksportasi rakyat secara besar-besaran. Sekian video jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.